Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu Asesor Penilai Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, SPMSI, selaku dosen tetap PNS dengan jabatan fungsional asisten ahli di program studi Sarjana Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan rancangan instruksional untuk mata kuliah pemuliaan tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang disajikan pada semester 3 dan memiliki bobot 3 SKS, yakni 2 SKS untuk tatap muka teori dan 1 SKS untuk praktikum. Sebagai catatan, mata kuliah ini mensyaratkan kelulusan pada mata kuliah genetika tanaman di semester sebelumnya. Alur pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang sedemikian rupa untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep teoritis pemuliaan tanaman secara komprehensif. Lebih dari itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kondisi dan problematika pertanian masa kini, serta mengimplementasikan ilmu pemuliaan untuk merakit varietas tanaman baru demi menjawab berbagai tantangan global secara efektif dan berkelanjutan. Video pengajaran yang akan Bapak dan Ibu saksikan sesaat lagi merupakan dokumentasi dari salah satu sesi tatap muka di dalam rangkaian perkuliahan. Pada pertemuan tersebut, target capaian pembelajaran difokuskan agar mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis materi secara terstruktur sesuai dengan pokok bahasan dalam EPS. Penguasaan materi fundamental pada tahap ini menjadi sangat penting sebelum mahasiswa mendalami tahapan yang lebih kompleks seperti metode hibridisasi, seleksi tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, dan membiak vegetatif, pemanfaatan mutasi dan bioteknologi untuk pemulihan tanaman, dan pada bagian akhir yaitu tahap pemuliaan tanaman mengetahui bagaimana cara pendaftaran, pelepasan, dan perlindungan varietas tanaman. Dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, saya mengedepankan pendekatan konstruktivisme yang menempatkan mahasiswa sebagai poros utama pembelajaran. Metode yang saya terapkan merupakan kombinasi dari ceramah interaktif, diskusi kelas, presentasi, serta penguatan pemahaman melalui praktikum. Seluruh aktivitas pendistribusian materi dan manajemen tugas diselenggarakan secara terintegrasi melalui Google Classroom serta didukung oleh pemanfaatan aplikasi WhatsApp Group dan sarana video conference demi menjaga kelancaran interaksi dan komunikasi akademik. Terkait dengan evaluasi hasil belajar mahasiswa, sistem penilaian disusun secara objektif dan terstruktur berlandaskan rubrik penilaian yang valid. Berdasarkan format rancangan evaluasi, komposisi nilai akhir mahasiswa dibentuk dari beberapa elemen, di antaranya komponen hasil proyek yang berbobot yakni 40%, disusul oleh ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing berbobot 20%. Selanjutnya, komponen aktivitas partisipasif menyumbang bobot sebesar 10%, yang kemudian disempurnakan dengan penilaian kuis dan tugas terstruktur yang masing-masing memiliki porsi 5%. Saya memiliki harapan besar agar rancangan pembelajaran yang telah dikembangkan ini mampu menumbuhkan nalar kritis serta membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan masalah di bidang agroteknologi. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengundang Bapak dan Ibu Asesor untuk berkenan menyaksikan cuplikan pengajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga sehat semua dan semangat untuk mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Mungkin tadi pagi ada mata kuliah siapa? Jembatan Pak Indra berarti ya. Mudah-mudahan walaupun berarti perkuliahan kedua ya, masih tetap semangat. Sebelumnya berarti saya absen dulu. Gulab, Nata, Anissa, Dila, Hadir, Pak. Risma Yanti. Oke, saya kira hadir semua ya. Baik, kita lanjut ke perkuliahan. Ini minggu keempat untuk di mata kuliah pemulihan tanaman. Mudah-mudahan pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang alat reproduksi pada tanaman. Mungkin ada yang mau menyebutkan alat reproduksi pada tanaman ada apa saja? Oke, silakan Dila. Untuk yang jantan ada anter, untuk yang betina ada putih. Oke, jadi mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi di tanaman itu dia ada dua kelamin jantan, ada alat kelamin yaitu jantan dan betina, ada anter, kemudian juga ada putih. Nah, kemudian untuk di pertemuan kali ini
Ini targetan teman-teman semua bisa meresume nanti pertemuan ini apa sih yang diperoleh dari perkuliahan kali ini. Jadi pertama teman-teman nanti bisa membedakan terkait dengan tipe persilangan, kemudian bentuk persilangan dan juga bagaimana tahap persilangan pada tanaman. Nah, terkait ini ada istilah dengan hibridisasi. Ada yang menyebutkan selain ini mungkin tujuan dari hibridisasi apa? Oke, Dila lagi ya. Silakan Dila. Tujuan dari hibridisasi itu untuk memperoleh kombinasi genetik yang diinginkan melalui persilangan agar diperoleh keragaman genetik bisa sebagai bahan seleksi. Oke, itu bisa salah satunya. Jadi hibridisasi nanti ada dua tujuan. Pertama untuk membentuk keragaman. Kemudian nanti pada produksi yang teman-teman sering lihat di kemasan beri ada benih hibrida ya. Jadi untuk persilangan itu tujuannya untuk pertama dia untuk membentuk benih hibrida, kemudian juga nanti untuk membentuk terkait dengan keragaman. Nah ini biasanya nanti ketika teman-teman terutama mungkin nanti bekerja di perusahaan benih ya, istilah-istilah kode seperti P1, P2 mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi P1 silangkan dengan P2 disilangkan tuh atau dikawinkan nanti akan dapat F1. Nah ini harus dipastikan kalau ingin mendapatkan benihnya yang seragam, ini berubah-ubah ya. Biasanya kita harus menggalurkan terlebih dahulu. Berarti nanti di F1-nya dia bisa besar, kecil, B besar, B kecil. Ada apa nih? Ada telepon. Nah biasanya untuk membentuk benih hibrida kita harus menyeragamkan dulu tetuanya. Tapi kalaupun untuk membentuk keragaman, biasanya kita tetuanya bisa apa saja. Untuk ininya ya, genotipenya. Sama seperti yang di layar. Jadi kalau P1-nya dia seperti ini kan tidak homozigot ya. Berarti nanti F1-nya dia akan beragam. Nah ini biasanya nanti dimanfaatkan untuk membentuk menyeleksi. Ini yang lebih lebih beragam. Sementara untuk yang segregasi di F2 dan ketika yang ini homozigot itu berarti ini dengan ini sama ya. Berarti nanti F1-nya yang akan seragam semua. Baru nanti diseleksi di F2-nya. Jadi tergantung nanti teman-teman apakah akan membentuk langsung ke F1-nya saja atau ingin membentuk keragaman. Jadi kalau ingin membentuk keragaman bisa menggunakan tetua yang lokusnya tidak homozigot, atau nanti ketika akan mendapatkan yang segregasi berarti bisa memanfaatkan yang beragam. Nah ini berbagai macam tipe persilangan. Biasanya nanti kita akan menyilangkan, istilah persilangan itu dikawinkan. Biasanya ada beberapa istilah, ada intra, inter, interspesifik, kemudian intergenerik. Nah di proses persilangan biasanya kita paling umum di intervarietas. Jadi kita mengawinkan tanaman yang berbeda tapi dari masih satu spesies. Tapi kalau dalam intra ini hanya dalam satu varietas, misal kita hanya mengawinkan tanaman misal yang komersial, yang non hibrida ya. Ada varietas bara dengan bara. Ini cabai rawit, ya hasilnya pasti dia nanti akan bentuknya sama juga kan. Sementara untuk yang intervarietas kita bisa mengawinkan atau menjenangkan ini ada varietas bara, dia cabai rawit. Kemudian disilangkan dengan cabai besar. Nanti kan di F1-nya bisa terlihat apakah nanti seragam semua. Kalau seragam semua berarti kemungkinan dia ini tadi homozigot. Tapi kalau di F1-nya dia beragam, berarti ada kemungkinan dari salah satu tuanya ada yang tidak seragam untuk di genetiknya. Ada juga persilangan antar spesies. Nah, biasanya tujuannya dilakukan untuk memindahkan gen hama penyakit atau memindahkan gen ketahanan kekeringan. Ada juga kita persilangan dia antar spesies tapi dari genus yang berbeda. Yang paling mudah secara umum dan bisa menciptakan adalah di intervarietas. Ini biasanya nanti ada barrier ya, ada batasan sehingga mungkin peluang terjadi persilangan ini relatif mungkin lebih sedikit daripada yang ini. Intergenerik ini apalagi intergenerik dia pasti persilangannya hasilnya mungkin kegagalannya secara umum biasanya lebih besar.
Ini ada Rapanobrassica. Ini persilangan antara lobak kemudian dengan brassica ya. Nanti kita lihat gambarnya ada. Nah, ini yang tadi persilangan yang saya sampaikan ada istilah interspesies, kemudian juga ada intravarietas atau intervarietas. Nah, ini beberapa nanti di istilah masih terkait dengan kita mengawinkan atau memindahkan gen, nanti kita harus mencari yang disebut dengan ada spesies liar. Spesies liar itu biasanya tanaman-tanaman yang belum banyak dibudidayakan. Nah, kalau di cabai sendiri, karena mungkin fokus penelitian saya banyak di cabai-cabean, tapi cabai-cabeannya benar-benar cabai ya, bukan cabai-cabean orang. Ini yang kita sering kita konsumsi untuk di cabai, ada rawit, ada ini capsicum annuum, ada cabai besar, keriting, paprika. Di sini juga ada rawit, kemudian ada rawit yang masuk ke capsicum purulescens. Kemudian ada chinensis, ini yang paling pedas, ini yang bakatum, pubescens. Bakatum mungkin di Indonesia masih belum banyak yang mengeksplor. Cabai capsicum pubescens ini salah satunya, dia adalah cabai yang bijinya hitam. Ini kalau di Indonesia kita ada nyebutnya cabai dieng ya, atau mungkin di Bandung namanya cabai gendot, biasanya bijinya hitam. Nah, ini spesies liar, ini yang belum pernah dieksplor atau memang ini belum banyak dibudidayakan. Nah, biasanya gen-gen yang tadi, gen ketahanan penyakit, gen tahan kekering, biasanya diambil dari spesies liar. Ini yang persilangan antar spesies ya. Sekarang ini yang banyak dipakai. Ya, kalau teman-teman di toko pertanian biasanya tinggal dilihat saja ada F1 atau hybrid, berarti dia adalah tanaman hibrida. Atau kalau mau ngecek, Pak, ini hibridanya apakah single cross atau double cross? Biasanya teman-teman bisa cek dari SK pelepasan varietasnya. Biasanya ada identitasnya, apakah dia persilangan tunggal atau dia double cross. Kemudian ada three-way cross. Nah, ini menggunakan tetua yang C. Berarti kalau yang dicontoh ini setelah F1 ini dikawinkan, kemudian F1-nya dikawinkan dengan P yang ketiga. Kalau dicontoh tadi mungkin ini yang A, ini yang B, kemudian ini yang C. Nanti dapat lagi F1. Biasanya sama juga, mungkin dari tanaman C ini ada yang ingin kita pindahkan gennya. Kemudian ada juga yang double cross. Nah, ini double cross, dia menggunakan 4 tetua, dilanjut lagi tadi F1 dengan C, kemudian F1-nya kita kawinkan lagi. Ini kalau bertahap ya, dengan yang D. Atau kalau di skema biasanya paling mudah A silangkan dengan B, kemudian C silangkan dengan D. Berarti nanti di sini hasil silangan A dengan B disilangkan dengan C silang D. Nanti F1-nya ini ABCD. Seperti itu. Tapi memang ini nanti akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada yang single cross tadi. Nah, ada juga yang persilangan majemuk. Jadi kalau majemuk ini kita ada menggunakan 8 tetua. Ini sampai H ya. Kalau istilahnya sekarang mungkin di jurnal-jurnal terbaru disebut dengan magic population. Jadi biasanya menggunakan sekitar 8 tetua. Atau kalau mau ditambahkan lagi ya berarti kan langsung masuk ke majemuk. Tapi kalau saya lihat terakhir yang paling banyak menggunakan 8 tetua ini di jurnal-jurnal disebut dengan magic population. Kemudian ini ada juga, kalau tadi tetuanya berbagai macam, ada 8. Kalau yang ini rekombinasi transgresif, ini kita ingin memperbaiki varietas yang A. Jadi tetua betinanya dia A semua. Berarti kita memindahkan gen dari B, C, D, kemudian nanti akan dapat yang multiple cross. Ini tergantung mungkin nanti ya. Kalau saya sendiri secara umumnya kalau ingin membentuk hibrida, kita pasti pakai yang tadi single cross. Tapi kalau untuk membentuk populasi dan sumber keragaman banyak, kita bisa menggunakan yang persilangan majemuk. Kemudian ada juga silang balik. Nah, ini silang balik biasanya tujuannya dia untuk memindahkan biasanya disilangkan dengan salah satu biasanya yang A ini varietas komersial atau yang keragamannya sudah bagus, mungkin dia hanya kekurangan entah ketahanan penyakitnya atau mungkin juga dia adaptasi terhadap lingkungan tertentu, disilangkan dengan B, dapat F1-nya. Nah, agar si bentuknya kembali ke A, berarti dia dikawinkan lagi ke A ini. Ini sampai 2 kali back cross. Jadi salah satu tetuanya dijadikan sebagai tetua jantan. Biasanya ini yang bagus,
secara umum cuma kekurangan tahan penyakit atau kekurangan terkait lingkungan tertentu, silahkan. Nanti ini kan proporsinya di sini kan secara hitungannya 50% A 50% B kan. Nah, agar proporsi A-nya meningkat 50%, di atas 50% dikawinkan lagi terus menerus, biasanya minimal 2 kali untuk mengembalikan karakter yang ada di tanaman A. Nah, ini tadi rekapannya ya, ada persilangan tunggal, three-way cross, double cross, back cross atau persilangan balik, kemudian ada persilangan multiple cross. Nanti untuk back cross kita ada di materi pertemuan, kalau tidak salah pertemuan selanjutnya ya, yang terkait dengan tanaman menyerbuk sendiri. Mungkin nanti akan didalami lebih dalam lagi terkait bagaimana persilangan back cross ini. Nanti hubungannya terkait dengan gennya ya, karena gen penyakit kita di genetika tanaman sebelumnya sudah mempelajari, ada gen yang resesif, ada yang gen dominan. Jadi tenang dulu aja ya, takutnya dikasih Pak ini aja udah pusing gitu kan, nama lagi materi selanjutnya pusing gitu kan. Nah, tentunya ketika kita akan memilih suatu tetua, berarti kita harus memastikan terkait dengan karakternya, baik karakternya kualitatif atau dia karakter kuantitatif. Untuk mempermudah persilangan, biasanya yang sering saya lakukan, saya fokusnya di kualitatif dulu, biar nanti pola pewarisannya itu ketahuan gitu kan, terkait dengan apakah dia di genetika kemarin kita belajar ada dominan, ada resesif. Biasanya mungkin kalau di cabai yang sudah saya teliti, ini kenapa nyampur gini ya? Oke, ini ada warna hijau, kemudian disilangkan dengan warna merah. Biasanya nanti akan ketahuan siapa yang dominan, apakah hijau atau merah. Kalau di sini misal warna buah ini ya, warna buah mentahnya ya, warna buah belum matang, misalnya nanti kalau di F1 dapat F1-nya kita tanam, nanti kita lihat apakah hijau atau merah. Kalau dia hijau di F1-nya, oh berarti ini yang kita belajar dulu identik ada dominan ya. Kemudian di sini merah, atau sebaliknya biasa aja, mungkin di F1 dia merah. Memang paling mudah untuk studi pewarisan itu adalah di kualitatif, karena kalau kuantitatif dia banyak faktor, dan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau warna hijau dia kurang pupuk, sedikit pupuk, kualitatifnya dia tetap akan hijau, tidak berubah. Kemudian bagaimana Pak kita mendapatkan sumber tetuanya tadi? Bisa kita dari varietas komersial, itu varietas yang beredar di pasaran, kemudian dari breeding lines, varietas lokal, atau kita menggunakan spesies liar yang berkerabat dekat dengan spesies budidaya. Nah, kalau varietas lokal, karena sebagian besar sekarang varietasnya itu adalah hibrida, ya tadi mungkin bisa aja kita proses penggaluran dulu, atau cari varietas komersialnya itu dia yang bukan tanaman hibrida, alias varietas bersari bebas atau open pollinated. Biasanya yang di kemasan tidak ada keterangan F1 atau hybridnya. Ya kalau contoh saya tadi, kita ada cabai bara, kemudian berubah lagi, kemudian ada cabai Tanjung. Kalau Tanjung dia cabai besar ya, kalau tidak salah ini dari Balitsa. Ini bisa juga varietas komersial atau breeding lines ini biasanya galur-galur yang dimiliki oleh pemulia. Kalau zaman dulu kita biasa mengakses untuk tetua-tetua entah apapun tanamannya, baik cabai, tomat, terong, biasanya kita bisa minta ke lembaga penelitian. Kalau zaman dulu mungkin masih ada Balitsa, kemudian Balitkabi, kemudian Balitro, karena sekarang sudah dilebur jadi BRIN ya. Bisa kita akses ke sini. Bisa bersurat mungkin ya Pak, saya mau pinjem atau mau beli terkait galur-galur yang ada di kantor Bapak atau di tempat riset Bapak. Ini bisa nasional, bisa internasional. Cuma kalau internasional memang nanti terkait dengan proses perizinannya. Biasanya kita butuh buru-buru ya. Kalau bisa ya pesan sekarang, dikirim sekarang, karena biasanya kalau luar negeri breedingnya dia memerlukan istilahnya ada administratif yang harus dilakukan. Varietas lokal, nah ini biasanya varietas yang dia endemik di suatu wilayah. Kalau kita tahu ada beras ya, beras Padanwangi itu dia adalah varietas lokal padi di Cianjur. Kalau di cabai rawit kita ada cabai hiung itu dia di Kalimantan, atau cabai kopai di Payakumbuh, dia kalau tidak salah cabai keriting bisa sampai 20 cm. Ini biasanya bisa kita peroleh dari varietas lokal.
Aksesnya bisa beli online mungkin, atau mungkin berkunjung ke lokasi tersebut. Bisa kalau padi berarti kita ke Cianjur, Payakumbuh, cabai keriting tadi kita bisa pergi ke Payakumbuh itu di mana? Sumatera Barat ya, Padang ya. Kemudian hiung itu ke Kalimantan. Kalau tidak salah hiung Kalimantan Timur. Kemudian spesies liar yang berkerabat dengan spesies yang tadi ya, yang di cabai tadi, spesies-spesies yang belum banyak dibudidayakan. Biasanya dia banyak terkait dengan gen-gen ketahanan. Nah, tadi terkait tipe persilangan, bentuk persilangan, di bagian ketiga pertemuannya adalah bagaimana teman-teman nanti melakukan proses persilangan. Ini tahapannya seperti ini. Ada 7 tahapan ya. Nanti kita jabarkan salah satu masing-masingnya. Nah, ini untuk teknik emaskulasi bisa menggunakan alkohol, kemudian juga membuang stamen, kemudian teknik manu jantan, metode kimia, kemudian metode pompa isap. Secara umum paling mudah kita menggunakan yang dengan menggunakan stamen. Biasanya ini menggunakan pinset ya. Mandul jantan ini biasanya mungkin kita harus mencari dulu tanamannya mandul jantannya, atau metode pompa isap. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang risetnya di tanaman padi ya, karena buahnya relatif kecil, biasanya menggunakan metode pompa isap. Tapi nanti di kegiatan kita praktikum, teman-teman semua kita menggunakan yang poin kedua ya, kita menggunakan pinset untuk proses persilangannya. Kemudian yang sangat penting juga adalah proses pelabelannya. Ini ada nama tetua, waktu persilangan, kemudian kode pemulia. Ini contohnya, ini penelitiannya budaya ya, labelnya IR64 disilangkan dengan IPB 3S. Kemudian jangan lupa ditulis tanggalnya, tahun, di bulan, kemudian ada kode namanya. Kode nama biasanya kita menyepakati kalau kita hanya satu nama, Rahmat, berarti Rah gitu kan. Nah, ini terkait dengan berbagai, ini contoh untuk yang hibridisasi ya, hibridisasi pada tanaman cabai. Nah, ini tadi persiapan alat-alatnya, nanti pas praktikum masing-masing satu kelompok diberi satu paket ya. Kemudian kastrasi, nah umumnya kegiatan utama dia kita membuang mahkota bunganya, ini yang putih. Kemudian emaskulasi, nah ini emaskulasi dia tujuannya untuk membuang alat kelamin jantannya, karena kan dia bunga hermafrodit kan, jadi yang disisakan sebagai bunga betina hanya putihnya saja. Kemudian ekstraksi polen ini bisa dikumpulkan dulu atau langsung. Nanti mungkin kita kegiatan praktikum kita akan langsung saja ambil polen kemudian langsung melakukan proses persilangan. Nah, polinasi menempelkan polen ke kepala putiknya. Kemudian ini ada isolasi, biasanya kita menggunakan selotip ya. Nanti untuk kegiatan teknisnya kita akan di kegiatan praktikum. Kemudian tadi label ya, jangan lupa kode, nama, kemudian juga dengan tanggalnya. Nah, ini beberapa hasil persilangan. Ini ada lemon drop, ini yang Capsicum bacatum. Ini F1-nya ternyata dominan warna merah. Ini cabai besar dengan paprika, dia ukurannya jadi menggembung seperti ini, jadi membesar. Ini juga masih sama ya. Ini ukurannya menjadi lebih panjang dan juga menjadi lebih besar. Ini ada video proses persilangan, nanti bisa teman-teman akses ya di YouTube saya terkait proses persilangan. Ini ada cabai giant dengan cabai lembaga. Oke. Nanti silakan ya, lumayan lama ya, 14 menit. Jadi silakan teman-teman tonton di YouTube saya ya. Oke, itu terkait pertemuan kali ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya kira-kira dari tadi terkait dengan materi hal yang simpel. Oke, silakan Anissa. Baik Bapak, saya izin bertanya Pak, setelah melakukan persilangan tadi, apakah ada indikator tertentu yang menunjukkan bahwasanya persilangan yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum gitu? Oke. Baik, biasanya untuk melihat persilangan kita berhasil atau tidak dilihat dari nanti proses perkembangan dari bunganya. Nah, biasanya persilangan di cabai itu sampai waktu 2 atau 3 hari biasanya kalau dia berhasil, berarti nanti dia akan berubah menjadi buah. Tapi kalau gagal, pasti dia nanti akan rontok. Kemudian nanti dicek lagi setelah itu apakah berhasil, apakah benar nggak sih pindah kayak tadi ya, warna hijau kemudian merah ini. Nanti ditanam di benih F1-nya. Nanti kalau terlihat, terutama biasanya di karakter kualitatifnya ya, nanti warnanya hijau misalnya, yang tadi itu merah, oh berarti persilangan kita berhasil. Biasanya seperti itu indikator persilangannya. Oke, ada yang mau review mungkin dari beberapa topik tadi terkait perkuliahan minggu ini? Ada kan tadi capainya ada 3 ya, mungkin silakan ada satu orang bisa memaparkan
apa aja di pertemuan minggu ini terkait dengan. Oke, bila lagi ya silakan. Apa yang dapat dari pertemuan kali ini? Izin mereview Pak, dari pertemuan kali ini saya dapat tahu cara tahapan teknik persilangan secara komersial. Ya. Yang pertama itu meliputi penyiapan alat, lalu kastrasi, terus emaskulasi, keempatnya isolasi, kelima pengumpulan polen, keenam penyerbukan, yang ketujuh pelabelan. Oke. Itu mungkin satu dari CPA tadi ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting dapat ya, setidaknya minggu ini bisa diperoleh manfaat dari perkuliahan minggu ini. Oke, nanti ada kuis juga. Ini untuk sama mereview tadi mungkin bila saja ya. Nanti ini silahkan teman-teman mengakses ada kuis sekitar berapa? 10 atau 20 soal kalau tidak salah ya. Jadi nanti kita akan melihat kira-kira pertemuan ini teman-teman apa saja yang dapat diperoleh dari minggu ini. Oke, untuk tugas ini silakan teman-teman mencari jurnal. Baik ini kalau internasional terlalu berat silakan bisa diganti ya. Pak, nasional boleh. Silakan teman-teman membuat review ya. Pertama terkait tujuan penelitian, metode persilangan, hasil utama dan manfaat bagi program pemulihan tanaman. Kemudian nanti untuk tugasnya silakan dikumpulkan di Google Drive. Kemudian juga mungkin dikumpulkannya minggu depan ya. Ini kan kita mulai jam 9 perkuliahan, berarti maksimal teman-teman ngirim sekitar jam 8.59. Oke, jadi pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah kita tadi ya materinya terkait dengan seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Diakhiri, kita baca doa bersama-sama sesuai agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Hari ini masih ada perkuliahan kan? Lumayan cukup banyak. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah cuplikan kegiatan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah pemulihan tanaman yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa proses belajar mengajar adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan evaluasi dan inovasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran guna menghasilkan lulusan sarjana agroteknologi yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pertanian global. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta panitia sertifikasi dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti tahapan penilaian ini. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu asesor atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diluangkan untuk menilai unjuk kerja saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian materi pembelajaran maupun dalam kualitas penyajian video ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dan tampilkan dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai dedikasi dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran yang saya lakukan di Universitas Siliwangi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.